Pada malam hari ini, kita akan merangkum film Startup Season 1 episode ketiga. So, langsung aja ke ceritanya. Diceritakan kembali di mana Ji Pyong yang menghadang Dosang untuk bertemu dengan Dalmi di sandbox. Lalu diantarnya Dosang oleh Ji Pyong sembari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di acaranya Inje diceritakan kembali saat bertemunya Dalmi dengan Dosang. Di sana Dalmi, Dosang, dan Ji Pyong berupaya berbohong hanya untuk membuat ibu dan Inje merasa terkesan dengan hadirnya Dosang sebagai pacar Dalmi. Dosang berpura-pura memiliki startup yang sudah berjalan dan memiliki profit. Namun faktanya seperti yang kita tahu, bahwa perusahaan Samsung Tech milik Dosang ini sedang di ujung jurang kebangkrutan. Setiap kali Dosang hampir blunder, selalu diselamatkan oleh Ji Pyong. Hingga dengan terpaksa Ji Pyong meminjamkan mobilnya agar Dosang dapat mengantarkan Dalmi dengan mobilnya yang keren itu. Mobilnya bisa dibuka coy atapnya. Nah, itu semua memang membuat ibu dan Inje sangat terkesan dan membuat Dalmi kali ini menang. Sesaat sebelum Dalmi pergi, ibu mengatakan hal yang membuat Dalmi hampir menangis tanpa henti malam itu. Intinya, ibu sebenarnya merasa bersalah dan meminta maaf karena telah menelantarkan Dalmi dan berpesan kepada Dalmi agar tidak seperti ayahnya. Mengatakan hal yang besar namun gak kepikiran gitu cara mencapai hal besar itu sendiri. Dengan percaya diri, Dosang datang untuk menjemput Dalmi dan disusul oleh Ji Pyong yang menggunakan taksi. Ngakak sih ini ya, bela-belain banget gitu si Ji Pyong. Tiba-tiba di sana terlihat kedatangan ayah tirinya yang terlambat dengan anak lelakinya. Anak lelakinya ini bernama Sangsu. Ia adalah kakak tirinya Inje. Ibu sudah tidak mau menemui ayah tirinya, dan sebenarnya ibu sudah mewanti-wanti kepada Inje atas kecurangan Sangsu. Meskipun saat ini Sangsu hanya seorang sekretaris di perusahaan Inje, tapi tidak menutup kemungkinan bisa mengkudeta posisi CEO-nya Inje, karena mengingat ayahnya merupakan penyumbang investasi terbesar di perusahaan. Kembali lagi di adegan di mana Ji Pyong sedang mengawal Dosang dan Dalmi di pantai. Sebenarnya Dosang udah disuruh Ji Pyong untuk mutusin hubungan dengan Dalmi dengan bilang sebenarnya ia udah punya kekasih dan mengantarkannya pulang. Tapi nyatanya karena memang sebetulnya Dosang dan Dalmi ini juga belum pernah pacaran. Jadi mungkin ini kali pertamanya mereka merasakan cinta gitu ya. Jadi malah saling baper gitu. Banyak adegan romantis dengan aksen humornya di sini yang membuat kita semakin ketagihan sama K-drama. Sesaat sebelum Dosang pergi meninggalkan Dalmi, di sana tiba-tiba ia berputar balik dan memberikan kartu namanya kepada Dalmi. Hal ini tentu membuat Ji Pyong merasa kesal oleh Dosang karena ia mengubah rencana dan membuat Dalmi malah makin baper. Di apartemen, tentunya si Ji Pyong tidak mau ini berlanjut terus-menerus karena membuatnya lelah dan harus terus berbohong. Tak lama tentunya Dalmi mengirim pesan kepada Dosang. Kemudian Ji Pyong kepo dan memutuskan untuk mengambil alih balasannya. Jadi setiap Dosang mendapatkan pesan atau ingin membalasnya, itu harus sepengetahuan dan seizin dari Ji Pyong. Esoknya, Ji Pyong bertemu dengan Nenek Choi lagi. Dan ternyata dari sini kita tahu bahwa nenek akan segera memberitahu Dalmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia tidak mau kebohongan ini akan berlarut terus-menerus. Tapi anehnya mendengar hal ini, Ji Pyong malah gelisah hingga pada malam harinya ia tidak bisa tidur. Di kantor Inje benar saja yang dikatakan oleh ibu kemarin. Ayah tiri Inje dan Sangsu datang mengunjungi kantornya Inje dan berupaya menyuruh Inje untuk memberikan jabatan CEO-nya kepada anaknya Sangsu ini. Ternyata yang memiliki saham terbesar di perusahaan adalah ayah tirinya. Maka secara organisasi perusahaan ini bisa berganti CEO tergantung kehendak dari si ayah tirinya. Mendengar hal ini, Inje merasa sakit hati, kemudian ingat kembali akan omongan ibunya dan ia hanya bisa menuruti apa kata ayah tirinya sekarang. Di sisi lain, Dalmi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya.
dan berencana untuk mengunjungi perusahaan Samsung hari itu juga. Ji Pyung yang mengetahui hal tersebut dari pesan Dalmi yang diteruskan oleh Do Sang langsung bergegas untuk mempersiapkan kantor barunya Samsung. Karena sangat tidak mungkin jika melihat keadaan kantor Samsung yang seperti sekarang ini. Tibalah Dalmi di kantor tersebut yang kemudian ia merasa kagum atas kantornya Samsung. Tanpa berlama-lama, Dalmi berkunjung ke kantor Samsung bukan tanpa tujuan, melainkan ia ingin memberitahu bahwa ia sudah keluar dari pekerjaannya dan ingin mengikuti jalurnya Do Sang. Yang mana tentunya ini bakal menjadi semakin rumit. Secara kebetulan, Inje yang berencana untuk pergi ke Amerika bertemu dengan ibu. Kemudian ibu meyakinkan Inje untuk merebut kembali CEO-nya. Tapi yang dilakukan Inje malah mengacaukan rapat transisi CEO-nya, kemudian menghina Sangsu di depan para tamu dan ayah tirinya, dan pergi begitu saja tidak menghiraukan omongan ibunya lagi. Kemudian ia memutuskan untuk move on dan memulai karir barunya dengan memotong rambutnya hingga pendek dan pergi menuju ke Sunbox. Di waktu yang sama ternyata Dalmi pun pergi ke Sunbox. Do Sang masih berupaya membujuk agar Ji Pyung mau berinvestasi di Samsung. Namun sekali lagi, Ji Pyung mengejek perusahaan Samsung yang tidak akan ada yang mau menggunakan bisnisnya. Namun kocaknya salah satu kru Samsung tiba-tiba menangis karena melihat berita pengumuman yang ternyata mereka berhasil memenangkan salah satu lomba yang bergengsi yang bernama Koda. Dan ternyata Samsung lah yang menduduki juara satunya. Sekali lagi ya, Ji Pyung harus terhentak ketika mendengar hal ini. Dan mereka semua pergi ke Sunbox untuk mendaftarkan masing-masing dari perusahaan dan menulis mimpi-mimpinya. Karena Do Sang tidak sempat untuk pergi ke Koda untuk membuat video profile waktu itu, maka mereka harus membuatnya sendiri dengan dibantu oleh sepupunya Do Sang. Kegiatan pengambilan gambar ini kocak banget dah intinya. Kemudian di akhir film, Do Sang dan tim sempat mengadakan rapat strategi. Tapi rapat kali ini sungguh membingungkan kru yang lain karena penjelasan Do Sang yang sangat berbelit-belit. Hingga kru ini sadar bahwa jangan-jangan apa sebenarnya Do Sang memiliki rasa cinta kepada Dalmi. Disusul oleh pernyataan ketidaksetujuan Ji Pyung akan rencana nenek yang akan membongkar semua kebohongan. Ji Pyung tiba-tiba bertindak sangat peduli akan nasibnya Dalmi. Dan nenek pun sempat curiga bahwa apakah Ji Pyung juga memiliki perasaan cinta yang sama kepada Dalmi. Wow, kita saksikan di episode berikutnya. 봐요? 리